Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Alfani Heriani Saragi. Saya merupakan guru kelas 6 SD Negeri 102-111 Sipispis, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menampilkan video praktik baik yang berjudul meningkatkan kemampuan peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode Treasure-Hunt Questions. Say greeting to our teacher. Good morning, Miss. Oke, good morning. Sit down please. Oke, Ibu absen dulu ya, Nana. Busro, ya, Cynthia, kemudian si Dwi, kemudian Raska. Awalnya banyak peserta didik yang saya lihat merasa bosan, mudah mengantuk, bahkan kesulitan untuk berkonsentrasi. Dari sana saya berupaya untuk mencari tahu apa masalah dan kira-kira apa yang menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang saya hadapi di kelas, terlebih ketika mereka menghadapi pembelajaran yang terkesan menakutkan atau membosankan seperti matematika. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau tanya, ada yang ingat nggak pelajaran sebelumnya tentang apa? Ada yang tahu? Tentang apa? Lupa? Iya, kalau yang lalu mungkin kita pernah belajar yang namanya bilangan desimal, tapi hari ini kita akan belajar tentang pecahan, ya. Jadi dari sana saya berupaya untuk mencari solusi yang tepat. Bagian dari suatu keseluruhan. Oke, bagian yang menunjukkan suatu keseluruhan. Pecahan itu identik dengan yang namanya pembilang dan penyebut. Iya, pembilang dan penyebut. Setelah saya mengikuti beberapa pelatihan dan bekal dari perkuliahan di PPG dulu, saya menemukan solusi yang tepat, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan metode Treasure-Hunt Questions. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dapat mengakomodasi beragam gaya belajar dan kebutuhan peserta didik. Dan Treasure-Hunt ini saya berikan karena dominan siswa saya ketika saya berikan asesmen diagnostik awal, mereka itu lebih senang bergerak atau gaya belajar kinestetik. Dan dominan, mereka bercita-cita menjadi seorang angkatan ataupun atlet seperti sepak bola dan olahraga lainnya. Dan dari sana saya melihat bahwa tidak seharusnya saya memberikan pembelajaran hanya berpusat pada materi ataupun teori, tetapi juga harus mengikutkan pergerakan seperti tadi Treasure-Hunt, mereka berburu dan mereka tidak merasa bosan ataupun tidak merasa mengantuk. Ini kalian akan Ibu bagi kelompok, kita akan berburu soal. Kalau selama ini kalian mencari harta karun itu isinya emas, isinya uang, ya kan? Sekarang kita mau buru harta karun isinya soal. Sebelum kita nanti kalian keluar, kalian ada 4 kelompok. Masing-masing kelompok silahkan cari 2 atau 3 soal, pilih sesuai kemampuan kalian. Nanti di sana akan ada soal. Dan di bagian petunjuk ini namanya Treasure-Hunt Questions atau petunjuk. Ini tiap kelompok Ibu bagi ada 2. Setelah dapat soalnya, tempelkanlah di sini. Tempelkanlah di sini, di bagian ini.
Pembelajaran berdiferensiasi ini bukan hanya berproses ataupun konten saja, tetapi juga ada produknya. Jadi di sana banyak langkah-langkah yang dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik, dimulai dari konten, proses, dan produk. Peserta didik tidak lagi merasa takut ataupun merasa bingung karena sudah sesuai dengan gaya belajarnya. Dan Trisrahan Question ini pun menghadirkan gaya belajar ataupun proses pembelajaran yang menyenangkan, terlebih untuk matematika. Apalagi kan mereka mencari harta karun nih, tapi harta karunnya dalam bentuk soal. Dan dari sana saya melihat bahwa mereka sangat antusias untuk mengikuti pelajaran matematika. Dari pembelajaran yang sudah dilalui, peserta didik menjadi lebih aktif, menjadi lebih senang, dan mereka merasa enjoy ya, menikmati pelajaran matematika ini. Mungkin di beberapa pertemuan sebelumnya mereka merasa takut atau merasa, wah ini matematika pasti akan sulit dikerjakan. Tapi dengan Trisrahan ini, mereka senang mencari tahu dengan teman kelompoknya, mereka membaca Trisrahan sesuai dengan petunjuk yang saya berikan, dan mereka bebas memilih soal sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena di soal Trisrahan ini saya bedakan menjadi warna hijau, biru, dan merah. Dan yang biru ini untuk soal yang mudah, yang hijau soal yang sedang, dan merah untuk soal yang paling sulit. Jadi mereka diberi kesempatan untuk memilih soal-soal sesuai dengan kebutuhannya. Setelah mereka mengerjakan soal itu, saya melihat mereka tidak ketakutan karena mereka sudah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Perbedaannya sangat jelas, terlihat ketika mereka belajar di kelas, sebelum dan sesudah. Sebelumnya mereka mudah mengantuk, merasa bosan, atau merasa ketakutan dengan materi matematika. Tapi setelah saya melihat dengan Trisrahan, mereka jadi lebih enjoy, bermakna ya, ataupun berkesadaran sesuai dengan pembelajaran deep learning. Dan dari situ saya merasa bahwa peserta didik ini memang harus diakomodasi sesuai dengan gaya belajarnya. Dan dari sana juga saya akan terus berusaha untuk mengupayakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan dari sana saya melihat peserta didik ini sudah punya bekal dari rumahnya masing-masing. Tidak perlu lagi saya ajari dari awal, dari nol, karena mereka tinggal melanjutkan sesuai dengan gaya belajarnya. Mau mengkoneksikan materi, mereka sudah mudah. Mau mereka mengerjakan soal, mereka juga sudah mudah, dan tinggal melanjutkan saja. Dari sana, saya akan terus berupaya untuk melanjutkan atau mengupayakan pembelajaran yang menyenangkan, menggembirakan, dan berkesadaran. Oke, untuk teman-teman yang lain, silahkan dengarkan dulu dari kelompok 1. Jadi di sini ada yang memilih soal. Ada memilih soal yang paling payah atau yang paling sulit. Ada siapa itu yang pilih, Nak? Meme. Ya, Meme memilih soal yang paling sulit. Selanjutnya siapa lagi, Nak? Awalnya saya takut untuk belajar matematika, tetapi karena adanya game, saya jadi tidak takut untuk belajar matematika. Ternyata matematika itu menyenangkan. Pelajarannya menjadi lebih seru karena ada Trisrahan. Matematikanya menjadi tidak sulit. Pelajarannya lebih asik dan saya bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Nanti yang lain memilih yang sedang dan mudah, tapi nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, ya demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang udah kita pelajari bisa kalian terima. Tadi pecahan itu ada yang bisa kasih kesimpulannya, Nak? Iya, pecahan itu identik dengan pembilang dan penyebut. Tadi kita juga udah berburu harta karun yang isinya soal. Iya, jadi bagaimana, Nak, pembelajaran hari ini? Baik aja? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Iya. Biar
Biasanya soal matematika itu menakutkan, tapi karena tadi berburu harta karun jadi seru ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dan Ibu ucapkan semoga sehat selalu anak-anak Ibu. Selamat pagi.